Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali dalam program Kata None dan kita akan membicarakan salah satu masakan yang favorit bagi semua orang, dan ini makanan khas, saya nggak tahu makanan khas Jepang atau sekarang makanan khas dunia ya. Ini dimsum yang akan kita obrolkan malam hari ini, dan kita akan elaborasi apa kelebihan dimsum yang sekarang lagi tengah diproduksi oleh teman kita yang sebentar akan memperkenalkan diri, nama, alamat, hobi, pekerjaan, cita-cita dan sebagainya ya. Dan kita akan ngobrol banyak. Kita berharap ada partisipasi dari pemirsa untuk kita terus ngobrol tentang dimsum ini dan bertanya-tanya. Bukan hanya saya, Anda juga boleh bertanya dengan dimsum. Selamat juga bagi Arfa yang sudah dipromosi ke satu tempat. Semoga sukses di sana, di tempat barunya, di Sinjai. Model Sinjai. Nah, saya panggil siapa nih? Nama lengkap saya Zurnansyah, tapi bisa dipanggil Nan. Nan aja. Surdiansa? Zurnansyah. Surnansyah. Benar. Bisa dipanggil Nan. Nan. Iya. Nan elok gitu. Terus lahir kapan? Saya lahir, kalau aslinya saya orang rantau, saya dari Bima, NTB. Terus lahir tahun 97, tanggal 6 bulan 6. Hobi? Hobi saya olahraga, khususnya bulu tangkis, badminton. Tinggi Anda ya. Anda cita-citanya apa sih sebenarnya? Kalau awalnya sih cita-citanya pengennya jadi dosen. Dosen? Iya. Terus dulu latar belakang pendidikannya apa? Kalau S1-nya saya di Universitas Negeri Makassar, jurusan fisika sains khususnya. Jurusan fisika sains, cita-citanya jadi dosen. Iya. Akhirnya yang tercapai? Yang tercapai sampai saat ini masih jualan. Jualan dimsum ya? Dimsum. Gitu. Oke, kenapa Anda bisa menceritakan ya? Kenapa tiba-tiba Anda lebih memilih fokus sekarang jualan dimsum? Sebenarnya ini karena pandemi juga kemarin sih. Sempat yang galau mau ngapain nggak tahu. Nggak tahu bikin Terus, apa ya? Terus karena memang saya kemarin fokus untuk kejar beasiswa untuk lanjut sekolah, tapi setelah mendaftar ada waktu 3 bulan nggak tahu nih mau ngapain, karena kegiatannya cuma kayak bantu-bantu dosen di lab dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin akan lebih baik kalau saya cari aktivitas yang lain. Itulah kenapa saya tertarik untuk mulai bisnis dimsum ini. Dimsum. Mulai sejak kapan bisnis? Kalau perencanaannya saya itu sudah mulai dari sekitar sebulan lebih, tapi kalau jualan baru semingguan. Baru? Seminggu Ya jualannya ya? Iya benar. Apa kelebihan dimsum Anda dibanding dimsum yang ada di hotel, di apa gitu ya? Pertama harganya murah. Harganya jauh lebih murah. Karena memang awalnya saya pengen jualan dimsum ini karena dulu pernah cobain dimsum. Itu dibawa sama teman, terus rasanya enak. Ya. Siapa temannya? Namanya Umi. Umi. Iya. Bukan Ririn. Ririn juga teman, tapi bukan dia Bukan yang ya. kasihnya. Dia makan aja ya. Iya, dia makan aja. Iya. Kemudian saya cobain, rasanya enak. Terus saya tanyain harganya berapa. Terus dia bilang harganya sekitar 56.000 atau berapa waktu itu. Terus saya bilang kok harganya mahal sekali. Nah itulah kemudian kenapa saya tertarik. Cari-cari cara bikinnya gimana, bahannya apa, dan saya mikir oh
kayaknya bisa nih dengan bahan yang kurang lebih sama, premium juga, higienis juga, berkualitas, tapi saya bisa jual dengan harga yang untuk masyarakat menengah bisa jangkau gitu. Jangkau ya. Apa sih khas yang pasti kita dimsum itu, apa kekhasannya ya? Bisa Anda ceritakan enggak edukasi bagi masyarakat? Iya, sebenarnya dimsum itu makanan asli Tionghoa. Jadi Tionghoa itu dimsum. Kata dimsum itu sendiri artinya makanan kecil. Sebenarnya dia punya banyak varian. Ada yang kayak termasuk bakpo juga dimsum, siomay juga dimsum, lumpia dimsum, banyak variannya gitu kan. Nah, kemudian saya tertarik karena rasanya enak, tapi yang kebanyakan dijual di restoran itu restoran masih yang kayak berbahan dari pada daging-daging yang mayoritas orang Indonesia susah makan atau Makassar susah makan karena biasa dia terbuat dari daging babi, maaf saya sebut kayak gitu. Jadi saya coba modifikasi menggunakan 3 daging, yaitu menggunakan daging ayam, sapi dan udang. Dan setelah seminggu ini saya lempar ke konsumen, saya jual dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi. Gitu ya. Gitu. Oke. Antusiasnya tinggi. Iya, dari mana memulai memberitahu orang bahwa Anda jualan dimsum? Awalnya saya itu mulainya dari media sosial, Pak. Jadi masih kayak Instagram gitu kan. Jadi Instagram, kemudian awalnya itu saya pengennya enggak langsung jualan. Jadi saya main konten-konten dulu, edukasi dulu, memperkenalkan dimsum ini sebenarnya apa sih? Soft selling ya? Soft selling dulu. Terus kayak bisa nggak dimakan untuk anak-anak yang masih kecil dan sebagainya. Karena kita juga di sini yang menjadi poinnya adalah dia sehat juga. Karena kita pakai wortel yang rata-rata anak kecil nggak suka. Terus kami jual gitu. Terus setelah kami open, ternyata antusiasnya tinggi. Apalagi banyak orang tua yang kesusahan untuk memberi anaknya makan sayur kayak gitu. Setelah pesan, akhirnya keterusan, ketagihan karena anaknya justru yang tadinya susah makan sayur, dikasih lumpia, terus dia suka karena dalamnya ada sayur kayak gitu. Dia di cover ya oleh. Gitu. Sekarang apa produk-produk dimsum Anda yang Anda jual, bisa nggak dijelaskan? Baik, kalau yang best seller kita punya ini namanya dimsum ayam mentai nori. Jadi ini kayak itu best seller. Ini best seller sampai saat ini masih best seller. Karena dia pakai saus mentai, kemudian di atasnya itu ditaburi nori gitu. Terus ini juga ini cheese nori. Tunggu dulu, mentai itu apa tuh? Yang itu? Mentai itu ini racikan sambal daripada kayak mayones. Kemudian kita pakai saus sambal, saus cabai, bubuk cabai. Lebih gitu. Rasanya lebih spesi. Rasanya enggak spicy sih, dia lebih ke kayak asam-asam manis gitu karena dia pakai mayones kemudian pakai sambal gitu. Oh iya. Gitu. Terus di atasnya nori. Nori. Nah, kenapa? Itu khas ya? Iya. Kelihatannya memang spesial Anda, produk Anda yang begini ya? Iya. Kalau yang bilang spesial sih banyak juga yang sudah kayak gini. Tapi kalau kami memang menekankan di sini memang bahan dan memang harganya yang kita coba ya. Murah. Ya. Yang kedua yang mana? Yang kedua ini ada dimsum ayam cheese nori. Ini kurang lebih sama, cuman dia sausnya itu pakai keju yang kita lelehkan dengan metode torch. Jadi dipanasi menggunakan torch flame gitu, flame gun kayak gitu. Terus ditaburi nori. Yang dipanasi gini ya? Benar. Terus ini ada lumpia ayam nori. Nah ini juga best seller. Kenapa? Karena orang tua banyak beli, soalnya anaknya suka gorengan tapi anaknya nggak suka makan sayur. Jadi kita inisiatif coba kamuflase dimodifikasi, dikasihkan nori luarnya, di dalamnya kita campurkan dengan ayam cincang, sayuran kayak bengkoang, wortel kayak gitu, dan responnya positif sampai sekarang order terus, ketagihan anaknya katanya kayak gitu. Yang lanjut yang mana nih? Yang ini yang original, ini dimsum ayam. Iya, ini dimsum yang biasa ya? Iya, ini original. Dia cuma pakai kayak topping wortel di atasnya. Ini juga masih original. Dia toppingnya apa itu? Yang warna ini, merah ya? Oh, ini pakai steam egg. Cuman kita pakai kayak pewarna makanan gitu. Untuk buat lebih menarik aja warnanya sih. Oh gitu ya. Selain murah, kalau dari cita rasa apa yang Anda? Kalau cita rasanya Anda andalkan? Yang paling saya andalkan itu juicy-nya. Karena sebenarnya dimsum itu ada yang
juicy banget. Ada juga yang kayak keras banget karena dia cuma pakai kayak tepung tapioka saja atau misalnya dagingnya biasa kurang. kalau udah nggak dipanasin dia keras tuh. Gitu. Jadi yang kita jual di situ. Jadi betul-betul di sini daging ayamnya kita tonjolin, tapi juga ada sisi-sisi kenyal-kenyal daripada efek daripada tepung itu sendiri. Gitu ya. Dan juga sayuran juga sih tetap ada dalamnya. Sayurannya. Kalau harganya berapa tuh? Harganya kisaran 20 ribuan sampai 23 ribu. Itu udah dengan ininya? Iya, itu sudah dengan packagingnya, dengan sambalnya. Sambalnya? Ini sambal ya? Itu mayones. Mayones ya? Cocoknya mayones ini dengan yang mana nih? Cocoknya dengan yang ini, yang sambal untuk dimsum. Kalau yang di sebelah kanan itu sambal untuk gorengan sebenarnya. Jadi ada, kalau kita beli produk dimsum Anda, ini paketnya juga dengan sambal dan mayones ya? Iya betul. Itu 20.000 itu? 20.000. Luar biasa murah. 20.000 satu apa tuh? 20.000 tuh sudah dapat isi 6, sudah dapat satu box seperti itu. Sebesar begini? Sebesar begitu, iya isinya 20.000 tambah 3 itu ya? Sambal, betul. Wah. Kita buat nggak rugi Anda? murah mungkin. Kalau dibilang rugi enggak, cuman kita untungnya juga nggak banyak. Jadi kita betul-betul bagaimana buat bahannya tetap premium, tapi berarti juga. dimsum yang di luar itu untungnya banyak ya, karena Anda berani mengambil resiko untung sedikit. Iya. Kalau saya bisa bilang, iya. Karena sudah saya cobain, saya coba jalan-jalan ke mall, liatin, dan ternyata memang harganya mahal. Tapi kalau dilihat dari cara proses pembuatannya sebenarnya bisa dibuat jauh lebih murah, gitu. Kalau bahan-bahannya sendiri premium? Kalau bahannya premium, kayak kebanyakan kita belinya kayak di toko-toko swalayan gitu. Hampir tidak ada yang di pasar kecuali yang kayak daun bawang dan sebagainya itu memang bagusnya di pasar karena dan harusnya pagi kita ambilnya karena supaya masih lebih fresh ya. Iya. Terus ayamnya juga kita beli yang kayak di pasar, kita belinya di swalayan dan sebagainya kayak gitu. Ini bisa dicoba juga yang best seller biasanya. Bisa dicoba kan? Bisa, silahkan. Silakan. Pemirsa, saya akan mencobanya. Ini asik banget nih. Dia kayak bunga, gitu. Dan per hari biasa orang pesan berapa? Sampai sekarang bisa sampai 30 kotak sehari. Hah? 30 kotak. Tunggu dulu, saya kaget dulu. 30 kotak? 30 kotak. Dalam satu kotak 6 kan? 6. Siapa-siapa yang pesan? Kok banyak banget ya? Sehari 30? Iya, karena seperti yang saya bilang tadi. Jadi di awal itu memang saya masih main konten, so selling kayak gitu. Jadi ketika followers Instagram kami sudah lumayan tinggi, di situ saya mulai luncurkan produk dan antusiasnya memang bagus. Kemudian saya rajin update konten, rajin minta testi dan sebagainya. Dan dari testi satu ke testi lain, review, temannya nanya lagi gitu kan, sampai akhirnya dicobain satu orang lain cobain lagi dan mereka ketagihan. Kayaknya saya mulai ketagihan nih. Kayaknya saya harus direhabilitasi nih. Karena saya ketagihan dimsum. Baru satu nih. Oke, seandainya ada yang bisa ganti baca chat, saya akan. Fuad Albar nyicip dimsum mantap. Ya, saya sudah nyicip dan luar biasa enaknya. Ini yang ori, belum yang best seller nih. Best seller sebentar. Nur Fajriani Ririn, cara pesannya gimana? Bisa dipesan langsung? Untuk saat ini, coba panjang-panjang, saya mau makan. Oh iya. Untuk saat ini kami pemesanannya masih melalui sistem pre-order. Jadi kalau hari ini dipesan, kami antarnya keesokan harinya. Jadi setiap open pre-ordernya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat kita libur karena rencananya hari Jumat mulai besok kita akan launching giveaway kayak gitu. Maksudnya launching giveaway? Giveaway, jadi kita mau coba membagi sedikit berkah lah, lebih kepada itu sih tujuannya. Jadi semoga kalau beli ini dapat giveaway gitu? Enggak, jadi mereka cuman kayak nge-repost postingan kami, tag temannya, nanti mereka akan diundi, malamnya yang menang dapat gratis dimsum. Kayak Jumat Berkah gitu ya? Berkah gitu. Jumat Berkah ya? Iya. Wah, luar biasa.
Giveaway. Dedi Pakiding. Enak kayaknya. Ya, enak. Dan ini sudah hampir habis. Jadi itu karena enaknya udah ada yang pesan semuanya. Brutal Channel, oke. Sofyan Hamadin, Lumpia Squad. Berkumpul. Vin Kamasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak None dan narasumber Nan. Sukses jualannya, sukses juga Pak None. Jaga imun tak. Ya, kita harus tetap jaga imun nih sampai COVID selesai. Imun kuat sekarang? Insya Allah kuat. Kuat ya. Kalau makan dimsum imun kuat? Insya Allah kuat. Pasti kuat karena bahannya juga sehat. Bahannya sehat ya. Ada dampaknya ke imun ya? Harusnya sih ada. Masuk lagi. The New Explore, enaknya. AS Kambi, enaknya makan mangga masak setelah nyicip dimsum. Ini saya memang kalau habis makan begini enaknya pakai buah juga ya. Iya, biar lebih buah mangga. Vin Kamasi bisa dicoba kayaknya. Ngiler juga lihat hostnya nyicip. Oke, kita akan kirimin Ibu Vin Kamasi. Ini udah di packing. Nanti dikirimkan buat Ibu Vin Kamasi. Terus apa lagi nih? Yang kalau ini apa? Kalau itu gorengannya, pangsit goreng. Pangsit goreng. Ya, apa kelebihannya pangsit gorengnya Nanis dengan yang lain? Isiannya juga beda. Kita pakai daging sapi di situ. Tapi Terus? harganya tetap murah. Harganya murah. Iya. Dibanding dengan yang lain, dan ukuran juga kita besar. Besar ya. Besar Ini kayaknya besar banget nih ya. Besar. Kayak jalang kote. Iya. Iya. Apa bedanya nih? Daging sapinya kenapa? Kita pakai daging sapi, kemudian kita main ukuran dan harganya cuma 23.000. Kalau mau dibandingin dengan pangsit-pangsit yang kebanyakan pakai daging sapi itu bisa lebih 30-an. Kayak gitu, dan isinya juga satu packaging itu 8. Jadi kisaran 2.000-an. Berapa nih? 2.000-an untuk isi sapi. Harga satu packing begini berapa? Harga satu packing dia, kalau yang gorengan itu kita pakai kemasan paper bag, terus dilapisi kayak kertas minyak di dalamnya biar minyaknya tidak keluar. Itu isinya 8 dan harganya cuma 23.000. Ini kan 23.000, 8 isinya. Ini murah banget. Dan ya bagi yang ingin nongki-nongki atau lagi kerja di kantoran, ini cocok nih. Ramah lingkungan lagi. 23.000 isi 8. Ambil Indomie, taruh Iya. gorengan, asik banget ya. Iya. Oke. Apalagi yang bisa? Saya mungkin bisa saranin cobain yang best sellernya kami. Cocolannya kebetulan itu yang paling sebelah kiri. Ini karena cocolannya? Kita buat sengaja, memang cocolannya juga bahannya lebih segar. Karena kan dimsum ini makanannya agak berat. Jadi paling pas dengan cocolannya, karena cocolannya segar. Bisa dicoba. Ini best seller pemirsa. Tolong dilihat, ini best seller. Ini apa tadi yang toppingnya nih? Nori. Mentai nori. Mente nori. Ya. Udah coba ya. Begitu. Dia dicelup di kawah. Susah naiknya. Sorry. Akhirnya kebanyakan karena di kawah dia celupnya. Dan saya teringat cerita tadi malam soal sebuah kampung di Wajok Belawa. Dan ini bismillah.
Luar biasa pemirsa, enaknya. Dan ini kok lembut banget ya. Iya. Berbeda dengan dimsum yang kalau udah dingin pasti dia agak keras ya, tebal. Enak sekali ya. Bisa dicoba kayaknya gitu ya. Pemirsa, Anda salah bangun hari ini kalau Anda tidak memesan dimsum ini. Ya. Untuk warga kota Makassar, jangan ikut Pilwali sebelum makan dimsum. Ini enak sekali, betul. Lebih enak daripada Anda baku tikam, baku apa. Makan aja dimsum. Pertandingan makan dimsum, pesan di sini itu. Enak betul ini. Ininya juga enak nih. Iya. Ini siapa yang buat nih? Itu kebetulan sebenarnya usaha ini bukan saya jalankan sendiri. Jadi saya jalankan bersama dua sahabat saya. Siapa? Kalau saya sebut namanya Wahyuni dan Rahma Amin. Oh, Iya. Wahyuni itu perempuan ya? Keduanya perempuan. Oh. Ririn di mana? Ririn kebetulan teman, dia Teman. sahabat juga sih. Dia manajer pemasaran ya? Iya, lebih tepatnya tukang makannya juga. Diulang, coba diulang. Pedisnya juga asik nih. Iya. Kayak pedis-pedis Lombok apa tuh raja itu? Yang semakin lama semakin takut katokong gitu. Rasanya ya, pedis-pedisnya. Ini kayaknya saya mau coba lagi. Tapi saya pasti Arfa ngiler. Ya. Dia akan ke Jakarta masalahnya. Terus tantangannya apa nih jualan selama ini? Dimsum. Masih ke personelnya sih, karena kita masih betul-betul yang bertiga. Kemudian tempatnya Ini bertiga teman atau pacar Anda nih? sahabat. Sahabat. Iya. Anda sudah berkeluarga? Belum, Kenapa? karena masih muda sih. Masih muda ya? Belum kepengen juga. Belum kepengen? Iya. Nggak tertarik sama Wahyuni gitu? Enggak. Ini Wahyuni nonton ya? Harusnya sih nonton karena dia juga. Dia juga. Yang Kenapa punya tiba-tiba Anda gabung 3? Ya, anak UNM juga? Iya, satu kelas juga. Satu kelas? 3 orang ini anak UNM? Iya. Awalnya itu karena tadi sih pandemi, terus saya mikir ya udah bikin usaha. Saya punya modal dari program pemerintah juga waktu itu yang kartu prakerja. Iya. Terkumpul 2 bulan tuh saya dapat 1 juta. Iya. Dan dari situ saya berpikir ya udah ini dipakai untuk modal usaha. Wah, Tapi kurang gitu. Kurang, ya? Terus saya juga berpikir tidak punya rumah produksi, tidak punya kulkas, tidak punya kompor karena masih hidup sendiri kayak gitu kan. Kemudian saya mikir ajak sahabat, dia punya kulkas, punya kompor, tempatnya juga proper menurut saya bersih di kos-kosannya. Ya udah saya ajak dia. Kemudian awalnya tuh bersama dengan dia namanya Rahma. Selama 2 minggu cari resep dan sebagainya. Ternyata justru modalnya habis dicari resep doang. Uangnya kurang, ya udah berpikir tambah lagi 1 aja deh kayak gitu. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi yang Wahyu ini juga diajak dan saling melengkapi. Kalau tidak ada mereka mungkin ini nggak akan jalan. Ide di kepala saya nggak akan jalan sih. Karena betul-betul mereka yang kayak nemuin resep ini sampai membuat banyak orang suka dan tertarik beli. Ya, Rahma dan Wahyuni Anda berkolaborasi dan itu ciri dari
cara hidup di masa yang akan datang. Bahwa sehebat-hebatnya orang itu butuh kolaborasi dan harus melahirkan inovasi. Itulah syarat untuk maju di masa yang akan datang. Dan hebatnya ini Anda punya inovasi karena lingkungan Anda di UNM mungkin tidak dekat-dekat dimsum ya. Iya. Saya sudah survei sih ke teman-teman dan sebagainya. Ketika saya sebut nama dimsum, mereka bertanya ini makanan apa sih? Makanan apa? Yang Iya. mereka kenal tuh cuma somai dan sebagainya. Ya, paling jauh somai, bakpao gitu ya. Bakpao gitu-gitu. Sebenarnya kan somai bakpao juga bagian dari dimsum, cuman sudah dimodifikasi dengan lidah-lidah Indonesia. Kan somai Bandung sudah sausnya dia sudah pakai kayak saus kacang. Isiannya juga sudah kayak dibuat lebih kenyal-kenyal karena dia pakai kanji dan sebagainya. Anda latar belakang fisika kok tahu banget yang begini-begini. Sebenarnya Siapa yang ngajar? modal YouTube sih, nonton YouTube. Bisa ala biasa juga sih karena keadaan juga sebenarnya pandemi nggak tahu mau ngapain ya udah bisnis aja lah gitu. Anda termasuk orang yang diuntungkan oleh kartu prakerja Iya, pemerintah sekarang ya. Iya. Anda sepakat bahwa memang saat sekarang karena pandemi dan krisis itu program-program strike to the point kayak begitu cocok ya memang. Menurut saya cocok sih, apalagi untuk anak-anak muda yang setelah lepas kuliah nggak tahu mau ngapain, kemudian kayak masih mencari-cari untuk lamar kerja dan lain sebagainya. Kalau memang mereka punya kepikiran kurang lebih sama kayak saya, kenapa uang yang diberikan oleh pemerintah itu tidak dipakai untuk modal usaha? Iya. Karena memang tujuannya dari kartu prakerja juga kan menurut saya seperti itu. Iya. Mereka diberi modal, ikut pelatihannya diterapkan untuk bisa menunjang finansialnya mereka. Gitu. 1 juta aja Anda sudah melahirkan banyak begini ya. Iya. Prakerja kan 1 juta ya. Iya, 1 Anda juta dapatnya. Anda melahirkan seperti ini luar biasa, betul-betul. Terima kasih Pak Jokowi ya, yang telah membantu NAN ini untuk. Anda sepakat tidak dengan Pak Presiden dengan bantuan itu? Sangat sepakat sih karena sangat membantu juga kemarin betul-betul ya. Iya. Iya, saya juga ngerasain sebenarnya itu harusnya dibantu kayak begitu. Untuk saja saya dikasih keberuntungan oleh Tuhan, dipanggil jadi host di Katanone. Untung bayarannya lumayan lah. Untuk sekelas saya cukup bayarannya sampai ikut pilwali apa gara-gara ini. Coba cek di laporan keuangan KPU. Terus yang banyak beli ini siapa? Rumah tangga, teman-teman, millennials atau hampir semua kalangan sih. Karena dari semua yang ditanyain di survei dan sebagainya, anak muda banyak, orang tua juga banyak. Kan tapi kalau orang tua sih kebanyakan memang mereka selain untuk konsumsi pribadi, mereka juga untuk konsumsi anak-anaknya kayak gitu. Tapi millennials juga banyak, karena kan ini jajanannya sebenarnya jajanan kekinian, cuman kurang tereksplor aja di Makassar, kurang familiar. Ini gitu. Enak pemirsa, betul Kak. Ini pas cocokannya yang kayak yang mana nih? Cocokannya itu yang di sebelah kanan, sampingnya mayones. Ini. Iya. Ini kita coba lagi gorengannya. Saya sebenarnya saya udah makan nih, tapi gara-gara saya coba Anda punya dimsum, saya dimsumnya tadi udah 3 biji tambah 1 ini. Lalu tadi saya makan nasi campur di Cendrawasih, di Pendek. Pemirsa, ini daging sapinya banyak nih. Iya. Kan? Coba lihat. Inilah daging sapi dan kulitnya, teksturnya lembut. Ini adonannya adonan bahan yang premium. Jadi ini dagingnya
banyak banget. Renyah-renyahnya pemirsa. Pemirsa, ini semakin kentara dagingnya, besar. Tidak sama gorengan-gorengan lain. Makanya kalau mau coba gorengan dengan daging yang padat, banyak, serta keripiknya rasanya enak, nah, silahkan. Apalagi cocolannya, mohon maaf ya. Tuh pemirsa, dagingnya gede kan? Ini dulu. Baru ini. Enaknya sekali. Anda nggak ngiler ya? Sudah sering makan jadi bisa dibayangkan rasanya. Enak sekali pemirsa ini. Dahlan News mantap kali bah, sukses terus. Vin Kamasi, wah lagi acara mukbang ini pak. Terus kira-kira selain ini nanti kalau maju kan 40 nih per hari. Ya. Kalau ke depan pasti makin terkenal ini Anda. Ya. Kolaborasi 3 orang ini. Amin. Apalagi yang Anda mau jual sebagai tambahan? Iya. Karena kami lihat sebenarnya dimsum ini cocok untuk dimakan dengan banyak makanan lainnya. Jadi rencananya nanti ke depan kita akan buat dimsum yang satu packaging dengan kayak mie, kayak gitu. Terus mereka bisa pilih varian topping dimsum apa saja. Dan juga nanti sebenarnya nyicip ini bukan cuma jadi sekedar nyicip dimsum, tapi nyicip jadi harapannya bisa jadi nama brand dan berubah jadi kayak nyicip food and drinks atau food and beverage. Dengan dimsum sebagai menu utamanya kayak gitu. Tapi ada menu-menu lainnya kayak mie, seperti yang saya bilang mie dengan dimakan dengan dimsum, ataupun rice bowl yang dimakan dengan dimsum kayak gitu. Nanti rencananya bakal lari ke sana. Anda ini calon chef ya? Atau sudah jadi chef ya? Tidak sih, lebih ke suka masak juga sih, cuman nggak punya skill. Punya skill ya. Tapi nyicip ini brand Anda, iya. Ke depan yang Anda. Iya. Kenapa Anda memakai nama nyicip? Karena saya suka nyicip makan makanan di pinggir-pinggir jalan. Biasa kalau lihat makanan kayak batu, pasir gitu ya, makanan di pinggir jalan. Kayak bakso, bakso goreng, terus kayak somai, nyobain. Biasa kalau yang kayak suka dicicipin dulu, beli murah dicicipin. Kalau suka ketagihan beli lagi. Nah itulah kenapa di sini pakai nama nyicip dan tagline-nya awalnya mencicipi, akhirnya mencintai. Awalnya menyicipi, akhirnya mencintai. Itu nyicip. Iya. Tagline-nya di jualan kami itu. Awalnya mencicipi, akhirnya mencintai. Ini maksudnya apa nih? Karena seperti yang tadi filosofinya seperti yang saya bilang sebelumnya. Karena saya suka nyicip, kemudian ketika saya rasa enak, saya suka, kemudian saya beli lagi. Harapannya sama seperti itu. Orang beli nyicip dimsum, kemudian mereka mencicipi, suka, mencintai, dan ketagihan beli ini lagi. Bukan message untuk Rahma atau Wahyuni, bukan? Bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan. Serius nih? Serius, mereka 2 sahabat baik saya sih. Awalnya sahabat, akhirnya? Kenapa Anda sahabat banget dengan? Karena mereka kenal saya sudah dari 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Mereka sudah satu kelas dengan saya dari awal semester kuliah. Mereka tahu saya bagaimana, lika-liku kehidupan saya bagaimana, kehidupan keluarga, sampai percintaan dan sebagainya. Jadi itulah kenapa juga saya ajak mereka, karena
saya percaya mereka dan saya yakin juga mereka percaya dengan saya, kayak gitu. Dasar pertemanan Anda kepercayaan ya. Iya. Kenapa memang lika-liku kehidupannya Nan? Berat sih juga. Berat Ketika ya? kuliah juga berat. Sampai kemarin juga pandemi juga berat. Kayak gitu. Apanya yang berat? Emang rektornya gemuk ya? Kalau itu memang bukan berat badannya. Bukan ya? Ya. Kenapa berat kehidupannya? Berat aja sih karena setelah lulus juga waktu itu bingung mau ngapain. Terus tapi sebenarnya ada goals saya memang waktu itu beasiswa. Terus minta izin sama orang tua kasih waktu setahun setelah lulus untuk kayak memperbaiki skor IELTS waktu itu untuk apply beasiswa. Dan itulah pengumumannya juga sudah ada sebenarnya tadi sore. Dan saya belum kasih tahu orang tua. Saya yakin orang tua lagi nonton sekarang. Mudah-mudahan bagus ya. Nggak lolos. Tapi penting mana sih Anda memilih berusaha menghasilkan untuk Anda hidup ke depan, ataukah hanya memburu tambahan pengetahuan? Kira-kira Anda kalau disuruh milih gitu, sesuai passion Anda. Saya lebih tipikal orang yang kalau bisa dijalani berbarengan, lebih suka berbarengan. Gitu ya. Iya. Berarti Anda suka tantangan ya, Saya kerja suka keras tantangan. gitu. Berarti Anda nggak sama saya. Saya lebih suka kerja yang ringan-ringan tapi dampaknya besar gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi tapi itu prosesnya pasti banyak. Gitu. Iya, prosesnya menantang ya. Iya. Terus itu yang Anda katakan kehidupan Anda berat. Ya lumayan sih. Waktu kuliah gimana? Ya lumayan berat juga. Tadi juga Anda sebut percintaan. Berat juga percintaan Anda. Complicated juga. Complicated. Iya. Kenapa bisa complicated? Memang pacar Anda sakit-sakitan ya? Oh, komplikasi gitu ya? Enggak sih. Ya. Kan, enggak lah pokoknya. Tapi sampai sekarang masih? Sudah enggak. Oh, itu yang menandakan Anda membuat adonan ini semakin pedis ya? Mungkin. Mungkin juga. Anda curahkan ke sini ya? Ya bisa juga dibilang begitu sih. Sepertinya ada yang tidak nyambung dengan pacar Anda, atau sudah berakhir hubungannya? Sudah berakhir lama. Kenapa? Karena enggak cocok. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana ya? Lebih ke enggak cocok aja sih, mungkin karena saya juga waktu itu punya goals lain, dia juga punya kesibukan lain. Jadi Tapi satu kuliah. Dia suka masak nggak juga? Kayaknya enggak sih. Oh, itu yang nggak cocok. Anda suka masak, Ya suka masak. dia nggak suka. Enggak suka. Dia cuma makan aja mungkin ya. Ya mungkin sih. Sekarang masih suka berhubungan? Jarang sih. Kalau dia nonton nih, tiba-tiba dia bilang, Nan, tolong dong kirimin dimsumnya yang enak banget itu menurut Pak None. Bisa nggak dicoba? Anda kasih gratis atau suruh beli? Suruh beli. Masa sih? Iya. Kalau dia bilang sayang gitu, kasih dong gitu. Kasih beli nggak? Enggak. Harus enggak kasih gratis maksudnya. Harus beli. Harus beli. Harus bayar. Gitu ya. Iya. Anda nggak punya rasa apa lagi sama dia? Enggak lah. Kalau profesional jualan, profesional kerja ya. Profesional kerja. Jadi kalau ini memang untuk jualan, ya jangan dikasih gratis. Nanti gitu rugi. Ya? Rugi ya. Iya. Tapi Anda kan punya perasaan. Biasanya perasaan mengalahkan rasionalitas lah. Tapi perasaannya udah luntur. Udah luntur. Kenapa bisa luntur? Berarti tidak spesial dong dia. Suka nekan ya dia. Dia suka nekan. Waktu Anda pacaran sama dia suka nunjukin, bentak-bentak gitu. Enggak sih, enggak. Lebih pada siapa tipikal pacar Anda?
Kalau dibandingkan dimsum ini, dia rasa yang mana nih? Dia rasa yang air tawar sih kayaknya, hambar. Oke, saling mengingatkan bagaimana cara pesannya, Pak, dan bisa order banyak. Gimana cara pesannya? Ada jadi sistem pre-order, ada alamatnya di Running Text Tribun nih. Dan bisa order banyak ya. Kalau saat ini mungkin kita kasih batasan 30 kotak bisa. 30 kotak. Iya. Tapi Kali 6, 30 kotak kali 6 isinya di dalam. Kalau gorengannya isi 8 ya. Iya benar. Kalau untuk acara mungkin bisa sih lebih banyak dari itu. Yang penting dia reordernya sudah kayak seminggu atau 2 minggu sebelum hari H. Kayak gitu. Bisa banyak untuk sebuah acara kalau lebih lama mesennya, lebih lama ordernya. Nur Fajriani Ririn, semangat, kalau ndak lolos rezekinya mungkin jadi pengusaha sukses. Iya, tapi kok perhatian banget sih nih Bu Ririn. Kalau ndak lolos ya fokus pada makanan. Ya. Terus terakhir nih, apa yang Anda harapkan? Jualan Anda, mimpi Anda kayak gimana? Harapannya sih saya punya restoran sendiri sih, dengan Nyicip sebagai nama brandnya. Terus berbagai. Tapi logonya gambar perempuan ya? Mantan Anda? Tidak. Tidak. Mantan yang tawar itu ya? Tawar. Terus apa? Ya harapannya saya punya restoran sendiri dengan nama Nyicip sebagai brand, dan bukan cuma dimsum sebagai menunya, tapi banyak menu yang lain. Anda spesifik menu Tionghoa nggak? Mungkin nanti bakal main menu-menu yang lain juga. Yang penting bisa memperkenalkan sebenarnya kalau makanan-makanan yang kekinian itu nggak harus mahal sebenarnya, dengan bahan-bahan yang premium juga, tapi kita masih bisa menjual murah dan bisa dijangkau dengan oleh masyarakat yang menengah kayak gitu. Berarti Anda spesifik pada produk yang lebih low cost ya? Low cost dan tetap dengan high cost, high quality. High quality. Low cost, high quality. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Sukses selalu, dan ini jangan diputus karena saya merasakan Anda punya produk enak banget. Iya. Jadi ditingkatkan aja. Mungkin ada kesabaran untuk mencapai mimpi Anda ya. Tapi yang paling pasti Anda harus berusaha sukses dan berproses. Taklukkan tantangan, lupakan masa lalu. Anggaplah semua menjadi tawar bagi Anda ya. Iya. Oke pemirsa Anda, jangan ikut pilwali lah sebelum Anda nyoba ini. Ini lebih enak dari supaya pilwali itu lebih gimana ya, lebih nyaman kalau Anda udah merasain ini. Supaya kita semua punya keberpihakan terhadap UMKM, karena UMKM lah yang menghidupi kita selama ini, karena dia membuat basis ekonomi kita semakin kokoh. Terakhir ada chat dari Abdiwan Muhammad, selalu salut sama anak muda yang berwirausaha, semoga sukses. Ini doa dari saudara Abdiwan Muhammad. Itu dari kami program Kata None Tribun Bantu UMKM. Semoga masyarakat tetap sukses, beraktivitas normal, biasa-biasa saja, dengan kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat, jaga imun Anda, pakai masker, jaga jarak, dan tingkatkan semua aktivitas positif Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.